Slay the Gods, episode 51. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hei ha, ura. Suara-suara aneh terdengar dari seluruh tempat latihan. Setelah memakai jam tangan, semua orang tampak berubah menjadi akrobat dan beraksi di lapangan terbuka. Jungkir balik depan, jungkir balik belakang, handstand satu tangan, kait terbalik, putaran penuh Thomas, lompatan straddle. Apa yang seharusnya menjadi kamp pelatihan yang sebenarnya telah diubah menjadi sirkus berskala besar. Bibir Lin Qiye sedikit berkedut. Setelah ragu sejenak, ia perlahan memasang jam tangannya. Saat jam tangan itu tertutup, arus listrik yang kuat mengalir melalui tubuh Lin Qiye, mengejutkannya dan menyebabkan semua ototnya berkontraksi tanpa sadar. Lalu, Lin Qiye tiba-tiba melakukan salto ke depan. Tepat saat dia hendak melakukan salto depan keduanya, Lin Qiye menyalurkan energi mentalnya ke sana, nyaris berhasil menangkal arus listrik dan dengan demikian mencegah terbentuknya arus listrik, sehingga dia dapat berdiri kokoh di tempat. Tetapi seperti yang dikatakan instruktur, besarnya arus berubah terus-menerus, dan Lin Qiye harus selalu memperhatikan perubahannya sambil menyuntikkan energi mental yang sesuai. Ternyata lebih sulit dari yang kubayangkan. Lin Qiye mendesah. Instruktur di peron menatap ke bawah, menatap pemandangan kacau di bawah, bibirnya berkedut liar seolah berusaha keras menahan tawa. Lalu ia mengangguk dan berkomentar dengan tenang. Ada lebih banyak orang yang melakukan salto tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di antara lebih dari 200 rekrutan baru di seluruh kamp pelatihan, sangat sedikit orang, seperti Lin Qiye dan Cao Yuan, yang berhenti setelah melakukan satu salto. Jumlah mereka paling banyak 20 orang. Di antara kelompok yang tersisa, setengahnya melakukan lebih dari selusin salto sebelum mereka menguasai tekniknya dan berhenti, terengah-engah. Setengah sisanya masih dibalik. Harus dikatakan bahwa pemandangan hampir 100 rekrutan baru berseragam militer melakukan salto ke belakang secara serempak di lapangan latihan memang sangat spektakuler. Sang instruktur tampaknya akhirnya kehilangan kesabarannya dan melambaikan tangannya, pulang. Ayo makan. Bahkan, para rekrutan saat ini praktis sudah bubar. Berkat detonator akrobatik, formasi dan semacamnya sudah lama menghilang, dan orang yang melakukan salto paling mengesankan sudah berada di pintu masuk kantin. Para rekrutan baru, yang sudah tenang, menggertakkan gigi dan memusatkan perhatian pada energi mental mereka saat mereka perlahan bergerak menuju ruang makan. Sikap mereka yang berhati-hati membuat seolah-olah semua orang telah terkena wasir. Akan tetapi, ada pula sebagian orang yang demi mendapatkan makanan, begitu saja melepaskan diri dan bergegas menuju kafetaria. Segera setelah itu, Lin Qiye dan Cao Yuan berdiri di depan meja makan. Kenapa kamu tidak makan? Lin Qiye memasukkan sepotong daging ke mulutnya, menatap Bai Li Pangpang di sampingnya yang wajahnya pucat, dengan sedikit ragu. Kamu tidak lapar? Lapar. Bai Li Pangpang menatap makanan di atas meja, menelan ludah, tapi aku takut aku tidak bisa menahan diri. Begitu dia selesai berbicara, dia tampak tidak mampu menahan godaan makanan, dan secepat kilat, dia mengulurkan tangan, mengambil sepotong daging, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Suara mendesing. Bai Li Pangpang tiba-tiba melakukan salto ke belakang, dan daging di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Bai Li Pangpang, untungnya, tidak ada kursi di meja makan para rekrutan, jadi semua orang makan sambil berdiri, jika tidak, jungkir balik seperti itu akan membalikkan seluruh meja. Mungkinkah kafetaria dirancang seperti ini hanya untuk situasi ini? Susah ya, kurasa tidak apa-apa. Cao Yuan dengan mudah mengambil sepotong daging, memasukkannya ke dalam mulut, dan mengunyahnya sambil sesekali mengecap bibirnya. Dagingnya benar-benar enak hari ini. Bai Li Pangpang berdiri di sana sambil tampak sedih, menatap Lin Qiye, matanya tampak dipenuhi air mata. Hai aku, katanya dengan wajah sedih. Lin Qiye mendesah tak berdaya, membungkuk, mengambil potongan daging dari tanah, dan memasukkannya ke dalam mulut Bai Li Pangpang. Lin Qiye tampak menjelma menjadi ibu Bai Li Pangpang yang penyayang dan ayah yang tegas, menyuapinya dengan tangan. Saat Bai Li Pangpang sedang menikmati makanannya, ia sesekali melakukan salto ke belakang beberapa kali untuk menghibur Lin Qiye.
Lin Qiye. Tanpa perbandingan, tidak ada salahnya, ternyata, bukan hanya Lin Qiye dan kelompoknya di meja mereka yang melakukan ini. Shen Qingzu berdiri di samping meja makan, satu tangan menopang dahinya, tanpa daya memperhatikan ketiga anteknya, Deng Wei, Li Jia, dan Li Liang, yang terus-menerus berjungkir balik. Ia mendesah pelan, "Kakak Shen, aku lapar. Kakak Shen, aku mau makan." Batuk-batuk, "Saudara Shen, bisakah kamu memberi kami makan?" Shen Qingzu menarik napas dalam-dalam, meraih mangkuk dan sumpit dari meja, lalu berjalan ke arah mereka bertiga, sambil berkata dengan nada mengancam. "Sialan, kalian semua harus berperilaku baik, satu persatu." Buk 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 buk, memasuki. Pintu kantor kepala instruktur terbuka perlahan, dan Yuan Gang mendongak, alisnya sedikit terangkat saat dia melihat pemuda itu berjalan memasuki ruangan. "Itu kamu." Lin Qiye berjalan ke meja dan memberi hormat militer. "Laporkan, ada yang ingin kubicarakan denganmu." Yuan Gang mengangguk sedikit, menyingkirkan dokumen-dokumen di atas meja, dan berkata, "Duduklah dan mari kita bicara." Lin Qiye duduk di kursi di hadapan Yuan Gang. Setelah ragu sejenak, ia mengeluarkan sebuah papan nama perak dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Yuan Gang menyipitkan matanya sedikit saat melihat papan nama itu. "Barang terlarang." "Benar." Lin Qiye mengangguk. "Ini adalah jarahan yang kudapatkan selama liburan setelah melawan sekelompok orang percaya. Sepertinya jarahan ini mengandung energi terlarang yang disebut darah mendidih." Urutan 209, darah mendidih. Yuan Gang mengangguk, menatap Lin Qiye, seolah memahami maksudnya. "Kau ingin menyerahkan ini? Jika aku menyerahkannya, apa yang akan kudapatkan sebagai balasannya?" tanya Lin Qiye hati-hati. Para penjaga malam tidak memiliki banyak barang terlarang di cadangan mereka. Meskipun blood boiling bukan area terlarang yang berisiko tinggi, benda itu tetap bisa sangat berguna dalam situasi tertentu. Menyerahkannya akan memberimu beberapa poin prestasi atau uang tunai. Terserah kau mau yang mana. "Tunai? Berapa?" "Berdasarkan harga pasar, mungkin sekitar 2 juta. Lin Qiye tersentak. Benda ini diambil dari mayat Scorpion. Sejujurnya, Lin Qiye tidak terlalu menyukai benda terlarang ini, dan tidak terlalu berguna dalam pertarungan sungguhan, jadi dia sudah berpikir untuk membuangnya. Namun, ketika berurusan dengan barang terlarang, Lin Qiye tidak tahu bagaimana cara menilai-nilainya, juga tidak tahu di mana harus menjualnya. Bahkan jika ia menemukan tempat yang mirip pasar gelap untuk barang terlarang, ia tidak akan punya cukup waktu untuk menemukan pembeli yang cocok. Setelah banyak pertimbangan, saya masih merasa bahwa menyerahkannya langsung ke Night's Watch adalah yang paling dapat diandalkan, aman, dan akan membawa manfaat langsung. Lin Qiye merenung sejenak, lalu perlahan berbicara. "Saya memilih untuk menyerahkan barang terlarang ini. Mengenai syarat penukarannya, uang tunai 2 juta sudah cukup. Namun, saya masih ingin mengetahui beberapa informasi lebih lanjut." "Berita apa?" "Mengenai berita tentang Chen Mui dan Wu Xiangnan," Lin Qiye berkata dengan tenang, "aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka." Yuan Gang sedikit terkejut saat mendengar permintaan Lin Qiye, lalu sedikit apresiasi muncul di matanya. "Beberapa hal, setelah terjadi, tidak dapat diubah. Sekalipun kau mengetahuinya, kau tidak dapat mengubah apapun." "Aku tahu." Lin Qiye mengangguk dengan tenang. Sebelumnya, dia tidak berpikir ada yang aneh dengan Kapten dan Wu Xiangnan, tetapi setelah menghadapi Han Shaoyun kali ini, dia merasa bahwa kedua orang ini tidak biasa. Lin Qiye tidak mendengar seluruh percakapan Chen Muye dan Han Shaoyun, tetapi ia mendengar kata kunci, kota Sangjing, menghilang, ketidakkekalan hitam, dan 10 tahun, yang menunjukkan bahwa identitas Chen Muye sungguh luar biasa. 2 bekas luka di tangan Wu Xiangnan juga membuatnya bingung. Apa yang meninggalkan luka seperti itu sehingga bahkan kebangkitan pun tak mampu menghapusnya? Terlebih lagi, dilihat dari beberapa kata yang ditinggalkan Chen Muye, masa lalu Wu Xiangnan tampak begitu gemilang. Bukan hanya dia, tetapi seluruh anggota regu ke-136 juga tampaknya tidak tahu apa-apa tentang masa lalu kedua orang ini. Lin Qiye ingin tahu lebih banyak tentang mereka, tidak hanya untuk menghilangkan keraguannya, tetapi yang lebih penting, untuk membantu mereka di masa depan. Dia selalu mengingat kebaikan yang ditunjukkan kepadanya oleh Kapten dan Wu Xiangnan.
Yang terpenting, intuisi Lin Qiye mengatakan kepadanya bahwa kisah Chen Muye jelas tidak sederhana dan mungkin melibatkan rahasia inti Night Watch. Jika demikian, maka kedamaian saat ini mungkin hanya sementara. Hanya dengan mengungkap misteri di baliknya kita dapat mempersiapkan masa depan. Yah, urusan mereka bukan rahasia. Beberapa penjaga malam yang lebih senior tahu satu atau dua hal, jadi menceritakannya padamu tidak ada salahnya. Yuan Gang merenung sejenak, tampaknya mempertimbangkan dari mana harus memulai. Mari kita bahas Wu Xiangnan dulu. Dia tidak terlibat dalam banyak hal, dan penjelasannya mudah. Apa kau tahu tim khusus Blue Rain? Hujan biru. Lin Qiye menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Kalau begitu, seharusnya aku menceritakan kepadamu tentang bencana besar 5 tahun lalu ketika Yamata no Orochi menyerbu Laut Timur. Saya ingat, 5 tahun yang lalu, setelah tim Masket bertarung melawan Yamata no Orochi, seorang manusia dengan kekuatan puncak tiba tepat waktu. Bersamanya, tim khusus Blue Rain juga turun. Pada saat itu, ada 5 tim khusus di dinasti Xia besar, dan Blue Rain adalah yang kelima, yaitu 005. Wu Xiangnan adalah salah satu anggotanya. Lin Qiye bertanya dengan heran, apakah dia pernah menjadi anggota tim khusus sebelumnya? Benar, saat itu, tim Blue Rain sangat kuat. Saat itu, masih tim yang baru dibentuk, dan kekuatan tempurnya sebenarnya tidak sebaik Blue Rain. Kemudian, ketika Blue Rain tiba, mereka langsung mengambil alih pertempuran dari Mas. Di bawah serangan gabungan langit-langit manusia itu dan seluruh tim Blue Rain, mereka berhasil melukai Yamata no Orochi dengan parah. Yamata no Orochi yang terluka kemudian melarikan diri. Langit-langit manusia itu diperintahkan untuk tetap tinggal dan menjaga garis pantai, sementara tim Blue Rain bertanggung jawab memasuki kabut untuk mengejarnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Masuk ke dalam kabut, bukankah kabut itu mematikan? Tanya Lin Qiye ragu. Itu benar, tapi beberapa benda terlarang khusus bisa memberi seseorang kemampuan untuk berjalan menembus kabut untuk sementara. Begitu kau mencapai level itu, kau akan mengerti dengan sendirinya, lanjut Yuan Gang. Awalnya, perintah dari petinggi Night Watch adalah, cobalah memburu Orochi, dan jika gagal, segera mundur, dan artefak terlarang itu hanya bisa menjamin mereka bisa berjalan menembus kabut selama 24 jam. Semua orang mengira mereka bisa kembali. Namun 24 jam kemudian, mereka kehilangan kontak sepenuhnya. Sekitar 80 jam kemudian, Wu Xiangnan muncul dari kabut sendirian di atas rakit. Saat tim kami menemukannya, ia sudah pingsan. Dia tidur sekitar seharian penuh sebelum terbangun, tampaknya karena pukulan hebat dia benar-benar lesu. Kemudian, setelah berbicara dengannya, kami mengetahui bahwa pasukan Blue Rain telah dibasmi. Mendengar ini, Lin Qiye mengerutkan kening dalam-dalam. Yuan Gang menyesap tehnya dan melanjutkan, menurutnya, mereka mengejar Yamata no Orochi sepanjang jalan, tetapi ketika mereka menyadari tidak dapat mengejar, mereka berencana untuk kembali. Namun, mereka tampaknya tersesat dalam kabut dan memasuki dunia yang aneh. Mereka menduga tempat itu adalah Takamagahara. Takamagahara. Lin Qiye terkejut. Takamagahara lagi. Kalau tidak salah ingat, tugas Dewa Waktu untuk Raja adalah menemukan Takamagahara dan mengambil sesuatu darinya. Benar. Alasan tim Blue Rain musnah adalah karena mereka bertemu dewa yang mirip Susanoo di Takamagahara. Setelah bertarung dengan Yamata no Orochi dan berlari menembus kabut seharian, anggota tim Blue Rain pada dasarnya kelelahan. Dan kemudian mereka bertemu Susanoo di sana. Pada akhirnya, seluruh pasukan Blue Rain musnah. Karena sifat khusus daerah terlarang, Wu Xiangnan terbunuh 3 kali dalam pertempuran dan membutuhkan waktu 1 jam untuk pulih sepenuhnya. Ketika ia terbangun, yang tersisa di sekitarnya hanyalah mayat rekan-rekannya. Di tengah pertempuran itulah tangannya terluka oleh Amano Murakumo no Tsurugi milik Susanoo, membuatnya tak bisa lagi menggunakan pedang. Bahkan kelahiran kembali pun tak mampu menghapus lukanya. Sejak saat itu, pendekar pedang abadi dari tim Blue Rain menjadi lumpuh total. Kemudian, selama pelariannya dari Takamagahara, ia diserang berulang kali, hingga tewas 4 kali. Ia juga terbunuh 3 kali lagi oleh kabut, dan akhirnya berhasil kembali hidup-hidup ke wilayah Xia besar. Lin Qiye benar-benar tercengang. Ia tak pernah menyangka Wu Xiangnan punya masa lalu seperti itu.
Karena hanya satu anggota regu, Blue Rain, yang selamat, dan anggota tersebut mengalami cacat fisik dan mental, pimpinan Nightwatch mencabut nama Blue Rain. Sejak saat itu, 5 regu khusus Gritsia menjadi 4. Wu Xiangnan menghilang dari rumah sakit sekitar 6 bulan setelah kejadian. Apa yang terjadi setelah itu? Bagaimana dia bisa sampai di Changnan dan menjadi wakil kapten regu 136? Saya tidak tahu. Yuan Gang menghela napas dalam-dalam, dia juga pria yang menyedihkan. Lin Qiye menundukkan kepalanya, 2 tanda merah di tangan Wu Xiangnan muncul kembali di benaknya, dan alisnya sedikit berkerut. Dengan kata lain, Wu Xiangnan menjadi lumpuh karena luka pedang yang ditinggalkan oleh pedang Kusanagi. Karena bahkan kelahiran kembali pun tidak dapat menyembuhkannya, metode apa yang bisa digunakan untuk menyembuhkannya? Lin Qiye yakin bahwa saat Wu Xiangnan pertama kali diselamatkan, para petinggi Nightwatch pasti telah mencoba segala cara yang mungkin, tetapi meski begitu, mereka tetap tidak dapat menyembuhkan lukanya. Apa kita harus pergi ke Takamagahara, dataran surga sendiri, menculik Susanoo, dan bertanya apakah dia punya solusi? Itu keterlaluan. Karena manusia tidak dapat menyelesaikannya, mungkin. Akankah para dewa di rumah sakit jiwa itu punya solusi? Soal Chen Muye, Yuan Gang mengetuk-ngetukkan buku jarinya pelan di atas meja. Sejujurnya, aku juga tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Sekitar 12 tahun yang lalu, setelah Chen Muye lulus dari kamp pelatihan rekrutmen, ia dan seorang jenius lainnya direkrut ke dalam tim Night Watchers di kota Sangjing. Urutan terlarang mereka terlalu langka dan saling melengkapi. Saat itu, tim khusus lain mencoba merekrut mereka, tetapi Panglima tertinggi menolak keberatan tersebut dan memasukkan mereka ke dalam tim kota Sangjing. Alam terlarang Chen Muye adalah 037, ketidakkekalan hitam, sementara orang lainnya, Sao Pinggi, kapten tim kota Sangjing saat ini, memiliki rangkaian alam terlarang 038, ketidakkekalan putih. Karena alam terlarang mereka, keduanya juga dikenal oleh orang luar sebagai ketidakkekalan hitam dan putih kota Sangjing. Ketidakkekalan hitam dan ketidakkekalan putih. Secercah keraguan muncul di mata Lin Qiye. Aku selalu penasaran siapa yang menamai reruntuhan terlarang ini, dan apakah keduanya ada hubungannya dengan ketidakkekalan hitam dan ketidakkekalan putih dalam mitologi Xia Agung. Aku juga tidak tahu. Asal-usul kedua reruntuhan terlarang ini terlalu kuno, dan berkas-berkas terkait merupakan rahasia utama di antara para penjaga malam. Aku sama sekali tidak punya wewenang untuk mengaksesnya. Yuan Gang menggelengkan kepala dan melanjutkan. Mereka berlatih di tim di kota Sangjing selama 2 tahun, dan kemudian suatu hari, Chen Muye tampaknya telah menerima beberapa instruksi khusus dan menghilang dari kota Sangjing keesokan harinya. Saat itu, saya belum bergabung dengan penjaga malam kota Sangjing. Konon, Sao Pinggi dan yang lainnya menemui Panglima tertinggi hari itu untuk menanyakan apa yang terjadi, tetapi Panglima tertinggi hanya menjawab, ini masalah rahasia dan tidak boleh diungkapkan, lalu menolak mereka. Saat itu, semua orang masih sibuk dengan apa yang disebut bencana dunia. Setelah sekian lama, mereka akhirnya punya waktu untuk menyelidiki keberadaan Chen Muye, hanya untuk mengetahui bahwa dia sebenarnya datang ke kota Changnan untuk menjadi ketua tim. Saya dengar dari Sao Pinggi bahwa ia telah datang ke Changnan beberapa kali untuk membujuk Chen Muye agar kembali, tetapi Chen Muye selalu menolak. Setelah beberapa kali mencoba, Sao Pinggi akhirnya menyerah dan kembali ke kota Sangjing, di mana ia perlahan-lahan menjadi kapten. Setelah mendengarkan penjelasan Yuan Gang, Lin Qiye mengerutkan kening. Yuan Gang memang tidak tahu banyak, bagian yang benar-benar krusial telah hilang, yang membuat seluruh kejadian terasa misterius. Apa maksud bencana yang baru saja kamu sebutkan? Tanya Lin Qiye dengan bingung. Itu benda terlarang paling mengerikan sepanjang sejarah. Yuan Gang menarik napas dalam-dalam. Namanya Amarah Siva. Salah satu dari 3 dewa utama dalam mitologi Hindu, dewa kehancuran. Benar sekali, inti dari dendam Siwa adalah gulungan perkamen kuno, reruntuhan dewa penghancur dunia yang mengerikan dengan urutan 008. Selama sebuah nama tertulis di ruang kosong gulungan perkamen tersebut, konsep yang ditunjuknya akan langsung hancur. Lin Qiye terkejut, mirip dengan Death Note, mereka dunia yang berbeda. Yuan Gang menggelengkan kepalanya. Death Note hanya bisa membunuh orang yang namanya tertulis di sana, sementara dendam Siva menghancurkan lebih dari sekadar manusia.
Misalnya, pada permukaan perkamen itu, tertulis kata-kata, Xia Agung. Lin Qiye sepertinya teringat sesuatu, dan tiba-tiba matanya melebar. Lalu, itu akan langsung memusnahkan seluruh Xia Raya dari perspektif konseptual, artinya, menghancurkan negara. Suara Yuan Gang terdengar sangat dalam. Bagaimana mungkin benda terlarang yang keterlaluan itu ada? Lin Qiye tersentak, tak mampu menahan diri. Bagaimana mungkin 10 reruntuhan terlarang teratas itu memiliki kekuatan yang begitu dahsyat? Ini benar-benar melampaui batas reruntuhan terlarang, bukan? Tentu saja, ini hanya teori. Yuan Gang berhenti sejenak, lalu melanjutkan, meskipun artefak terlarang ini kuat, mengaktifkannya membutuhkan energi mental yang sangat besar. Bahkan sekadar menuliskan nama di atasnya, seperti menggunakan Death Note untuk menghapus nyawa orang biasa, akan menguras energi mental seorang ahli alam, cuan, apalagi mencapai sesuatu yang absurd seperti menghancurkan sebuah negara. Jika memang begitu, ancamannya tampaknya tidak begitu besar, jadi mengapa disebut bencana dahsyat? Yuan Gang perlahan menutup matanya. Hanya karena manusia tidak bisa melakukannya, bukan berarti para dewa tidak bisa. Jika kekuatan ilahi dicurahkan ke dalam benda terlarang ini, meskipun mungkin tidak dapat menghancurkan sebuah negara, menghancurkan sebuah kota akan sangat mudah. Setelah kemunculan ratapan Siwa, beberapa dewa jahat yang berkelana dalam kabut mendambakan keberadaannya, dan 10 tahun yang lalu, perang dewa bahkan pecah dalam perjuangan mereka untuk merebut perkamen ini. Perang para dewa, mata Lin Qiye melebar. Kala itu, 5 talenta terhebat umat manusia berkumpul di perbatasan dinasti Xia Agung dan terlibat dalam pertempuran sengit melawan Loki, dewa malapetaka bangsa Nordik, dan Gaia, ibu bumi bangsa Yunani, yang mengakibatkan langit dan bumi hancur berkeping-keping. Lalu bagaimana? Lalu aku tidak tahu. Yuan Gang mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, aku hanya wakil kapten tim jaga malam di kota Sangjing. Aku bukan pejabat tinggi. Bagaimana aku bisa tahu tentang sesuatu yang jelas-jelas rahasia? Pendek kata, Night's Watch tidak pernah menyebutkan sifat Lamen lagi setelah itu. Baiklah, Lin Qiye mendesah tak berdaya. Ia baru saja sampai pada bagian krusial cerita ketika tiba-tiba cerita itu berakhir, membuatnya merasa sesak napas dan seluruh tubuhnya terasa tak nyaman. Aku sudah menceritakan semuanya tentang kalian berdua, dan bahkan mengirimkan kisah ratapan Siwa. 2 juta itu akan disetorkan ke rekening bankmu dalam beberapa hari. Aku akan mengambil barang terlarang ini dan mengirimkannya ke markas Night's Watch untukmu besok. Yuan Gang mengulurkan tangan dan menyimpan darah mendidih lalu berkata perlahan. Lin Qiye melirik waktu, berdiri, memberi hormat pada Yuan Gang, lalu berbalik untuk pergi. Yuan Gang duduk di kursi kantornya, memperhatikan kepergian Lin Qiye, lalu menghela napas panjang. Saat ini, di rumah seorang instruktur tertentu, buku-buku dan kertas-kertas kuno yang tebal berserakan di lantai, berdempetan, menutupi lantai coklat tua aslinya. Di antara tumpukan buku ini, instruktur Gu menundukkan kepala dan dengan saksama mempelajari buku di tangannya, terkadang tenggelam dalam pikiran, terkadang mengerutkan kening. Apakah dunia ini nyata atau palsu? Tidak, ini tidak benar. Instruktur Gu mengerutkan kening, meletakkan buku di tangannya, menggosok punggung bawahnya yang sakit, matanya merah, dan dia tampak sangat lelah. Tidak apa-apa, aku akan tidur siang dulu. Dia melirik waktu dan bergumam pada dirinya sendiri. Instruktur Gu perlahan berdiri dari lantai, naik ke tempat tidur, menghela napas panjang, dan menutup matanya. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Setengah menit kemudian, dia tiba-tiba terbangun, tiba-tiba duduk di tempat tidur, dan mulai menggaruk rambutnya tanpa henti dengan kedua tangannya. Ah, sialan, apa dunia ini nyata? Ya, benar kan? Ah.